Judul besar itu bukan muncul dari ruang hampa. Karena kalau kita tarik napas sebentar dan lihat dunia, hari ini tanpa kacamata optimisme, palsu ada sesuatu yang lagi berubah secara perlahan tapi brutal. Perubahan yang gak ribut gak meledak di berita harian, tapi dayam-dayum ngegrogotin fondasi sistem keuangan global yang selama puluhan tahun kita anggap aman, stabil, dan gak tergoyahkan, yaitu dominasi dolar Amerika. Di 30 detik pertama ini gue pengen lo dengerin baik-baik, bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin, karena di saat kebanyakan orang masih sibuk ngejar diskon, cicilan, dan angka saldo bulanan, para bank sentral dunia justru lagi melakukan sesuatu yang kelihatannya kuno, membosankan, dan terkesan jadul. Mereka borong emas dalam jumlah masif, konsisten, dan tanpa banyak bicara. Dan di dunia keuangan, kalau aktor sebesar bank sentral bergerak diam-diam, itu hampir selalu berarti ada bahaya besar yang lagi disiapkan sistem buat publik luas. Kita hidup di era di mana uang kertas, angka digital, dan grafik di layar dianggap lebih nyata daripada logam kuning yang berat, dingin, dan harus disimpan di brankas. Tapi sejarah punya ingatan panjang, dan emas selalu muncul setiap kali kepercayaan pada sistem uang mulai retak. Dolar bukan runtuh karena satu peristiwa, bukan karena satu perang, bukan karena satu presiden, tapi karena akumulasi keputusan yang selama puluhan tahun kelihatannya masuk akal di atas kertas, tapi rapuh di dunia nyata. Sejak dolar dilepaskan dari emas puluhan tahun lalu, dunia sepakat untuk mempercayai satu mata uang sebagai jangkar nilai global, bukan karena emasnya, tapi karena kekuatan politik, militer, dan ekonomi Amerika. Dan selama kepercayaan itu ada, sistem berjalan. Masalahnya, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dicetak. Dan hari ini, kepercayaan itu mulai bocor dari banyak sisi. Amerika mencetak uang dalam skala yang gak pernah kebayang di era sebelumnya, defisit membengkak, utang menumpuk, suku bunga dimainkan seperti tombol volume, kadang dikerasin, kadang diturunin, dan dunia dipaksa menyesuaikan. Selama ini negara lain terpaksa ikut karena nggak punya pilihan. Perdagangan global pakai dolar, cadangan devisa pakai dolar, utang luar negeri pakai dolar, dan siapa yang menguasai dolar? Dia pegang remote control ekonomi dunia. Tapi setiap remote control punya batas baterai, dan tanda-tanda baterai itu mulai lemah. Kelihatan jelas buat mereka yang mau lihat lebih dalam. Sanksi ekonomi yang awalnya dianggap senjata politik cerdas, pelan-pelan berubah jadi bumerang. Saat cadangan devisa suatu negara bisa dibekukan hanya karena beda kepentingan politik. Pesan yang diterima dunia sangat sederhana. Menyimpan kekayaan dalam bentuk dolar berarti menyerahkan kedaulatan ekonomi ke negara lain. Dan dari titik itu, logika paling rasional mulai bekerja. Kalau uang bisa dibekukan, dihapus, atau dikunci dari jauh, maka itu bukan lagi aset aman. Itu cuma izin sementara untuk ikut sistem. Disinilah emas masuk lagi ke panggung utama. Bukan sebagai perhiasan, bukan sebagai simbol kemewahan, tapi sebagai bentuk kekayaan yang gak bisa disensor, gak bisa dihapus dengan klik mouse, dan gak butuh server atau jaringan internasional. Emas gak peduli siapa presidennya, emas gak kenal sanksi, emas gak tahu geopolitik, emas cuma tahu satu hal. Nilainya bertahan karena manusia sepakat selama ribuan tahun bahwa logam ini langka, sulit dibuat, dan diterima lintas budaya. Saat Rusia, Tiongkok, dan banyak negara berkembang mulai mengurangi cadangan dolar dan menambah emas, itu bukan tindakan emosional. Itu keputusan strategis jangka panjang. Narasi resmi bilang sistem keuangan global masih kuat, inflasi bisa dikendalikan, pertumbuhan akan kembali stabil. Tapi di balik panggung, bank sentral justru bertindak sebaliknya. Mereka bersiap bukan untuk skenario terbaik, tapi untuk skenario terburuk. Karena tugas bank sentral bukan bikin masyarakat tenang, tapi memastikan negara mereka tetap berdiri saat badai datang. Dan badai itu sekarang bukan lagi kemungkinan, tapi probabilitas yang terus naik. Perang ekonomi hari ini nggak lagi pakai tank dan misil, tapi pakai bunga utang, nilai tukar, akses sistem pembayaran, dan kepercayaan pasar. Negara yang bisa mengendalikan mata uang cadangan dunia bisa menekan lawan tanpa menembakkan satu peluru. Tapi ketika terlalu sering dipakai, senjata itu kehilangan efek kejutnya. Negara-negara mulai sadar, mereka mulai cari jalan keluar, dan emas adalah pintu darurat yang paling masuk akal. Kiamat dolar bukan berarti dolar tiba-tiba jadi nol. Bukan berarti besok pagi dunia bangun tanpa dolar. Tapi kiamat dalam konteks sistem berarti kehilangan posisi dominan, kehilangan keistimewaan, kehilangan kepercayaan absolut. Sama seperti kerajaan besar di masa lalu, runtuhnya bukan karena satu serangan, tapi karena retak dari dalam. Tahun 2026 sering disebut bukan karena mistis, tapi karena tekanan utang, siklus suku bunga, dan geopolitik bertemu di satu titik waktu yang sama, menciptakan tekanan simultan yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Di saat masyarakat umum masih disibukkan dengan harga emas harian naik atau turun, para pengambil kebijakan justru melihat emas sebagai asuransi sistemik. Mereka nggak peduli harga jangka pendek. Yang mereka pikirkan adalah apakah negara mereka masih punya sesuatu yang nilainya diakui dunia kalau sistem pembayaran global terguncang. Dan jawaban paling jujur yang mereka temukan bukan di mata uang digital, bukan di obligasi, tapi di emas fisik. Kalau lo perhatiin,
Setiap krisis besar selalu diikuti dengan perubahan besar. Krisis finansial global, pandemi, konflik geopolitik, semua mempercepat sesuatu yang sebenarnya sudah lama rapuh. Sistem keuangan global dibangun di atas asumsi bahwa pertumbuhan akan terus berlanjut, bahwa utang bisa selalu diperpanjang, bahwa kepercayaan gak akan pernah habis. Masalahnya, asumsi itu diuji berkali-kali dalam 1 dekade terakhir, dan hasilnya gak selalu meyakinkan. Buat kita sebagai individu, cerita ini sering terasa jauh, abstrak, dan terlalu besar untuk dipikirkan. Tapi dampaknya selalu turun ke level paling bawah. Inflasi bukan angka di berita. Inflasi adalah harga makanan, sewa, pendidikan, dan kesehatan yang naik lebih cepat dari penghasilan. Pelemahan mata uang bukan grafik di layar, tapi daya beli yang menguap pelan-pelan. Dan di dunia seperti ini, emas kembali dipandang bukan sebagai alat spekulasi, tapi sebagai alat bertahan. Ini bukan ajakan panik, bukan juga glorifikasi emas sebagai solusi tunggal. Emas bukan bikin kaya mendadak. Emas nggak menghasilkan arus kas. Emas cuma duduk diam. Tapi justru disitulah kekuatannya. Saat segala sesuatu bergerak terlalu cepat, sesuatu yang diam dan stabil jadi sangat berharga. Dalam perang ekonomi, bertahan seringkali lebih penting daripada menyerang. Dolar mungkin nggak mati, tapi posisinya jelas sedang ditantang. Dunia bergerak ke sistem yang lebih terfragmentasi, lebih regional, lebih berhati-hati. Kepercayaan nggak lagi diberikan secara cuma-cuma. Dan di dunia yang kehilangan jangkar, emas kembali jadi referensi terakhir. Bukan karena romantisme masa lalu, tapi karena logika paling dasar, sesuatu yang tidak bisa dibuat dari nol, tidak bisa dicetak sesuka hati, dan tidak bergantung pada janji siapapun. Kalau kita jujur, banyak dari kita selama ini terlalu percaya bahwa sistem akan selalu bekerja, bahwa menabung di mata uang kertas sudah cukup, bahwa inflasi akan selalu terkendali, bahwa krisis adalah sesuatu yang jarang. Padahal sejarah bilang sebaliknya, krisis adalah bagian dari siklus, dan yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Di titik ini, penting buat kita nggak terjebak narasi ekstrem. Ini bukan soal memuja emas dan membenci dolar. Ini soal memahami arah angin. Kalau bank sentral yang punya akses data, analisis, dan kekuasaan memilih emas sebagai tameng, masuk akal kalau kita minimal bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang mereka antisipasi. Penutup dari cerita ini bukan ketakutan, tapi kesadaran. Dunia sedang berubah, sistem sedang diuji, dan ketidakpastian bukan sesuatu yang bisa dihindari, tapi bisa dihadapi dengan kepala dingin. Emas bukan jawaban untuk semua orang, tapi pesan di balik kembalinya emas sangat jelas. Kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Dan saat kepercayaan goyah, manusia selalu kembali ke sesuatu yang paling nyata. Kalau lo sampai di titik ini, artinya lo cukup peduli buat mikir lebih dalam dari sekadar headline. Semoga narasi ini bikin kita lebih waspada, lebih kritis, dan lebih tenang dalam ngambil keputusan. Kalau menurut lo pembahasan kayak gini penting buat didengar lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara sederhana, like, share, dan subscribe. Bukan buat algoritma semata, tapi supaya obrolan penting kayak gini nggak tenggelam di antara kebisingan. Kita nggak bisa ngontrol arah dunia, tapi kita bisa ngontrol seberapa siap diri kita menghadapinya.